Mungkinkah Presiden Prabowo itu memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Wacana ini menjadi isu panas setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi usulan pemecatan atau pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suratnya bertanggal 24 Juli 2026. Itu sebenarnya dimulai dengan menyoroti masalah posisi duduk Gibran saat sidang kabinet paripurna, dan ini kemudian dia mengkaitkannya dengan proses pencalonannya yang cacat konstitusi. Jadi sebenarnya kalau kita baca suratnya yang saya juga dikirim itu surat terbukanya itu, poin utamanya adalah yang menyoroti posisi duduk Gibran ini. Memang waktu itu sangat ramai ketika dalam rapat paripurna kan posisi Gibran itu tidak duduk bersama dengan Presiden, duduk sejajar begitu, tapi dia duduk bersama para Menko. Nah ini yang dikritisi oleh Denny Indrayana karena alih-alih berdampingan dengan Presiden, tapi ternyata kok dia malah bersama dengan para Menko. Kemudian ini yang jadi bola panas karena Denny Indrayana menyatakan jangankan cuma mengatur posisi duduknya walaupun itu melanggar gitu secara protokoler, tapi untuk memecat pun katanya itu juga bisa katanya. Dan dia sendiri, Denny Indrayana, mendorong agar posisi Wakil Presiden itu dievaluasi dan bahkan diganti sebelum masa kepemimpinan Pak Prabowo itu berjalan 2 tahun ini. Ini pasti berkaitan dengan apa ya, kompetensi dan sebagainya ya. Kalau kita bicara aturan konstitusi, presiden itu nggak bisa. Ya, jawabannya tegas, tidak bisa mencopot seorang wakil presiden, ya, tidak bisa memecat gitu. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa soal pencopotan wapres, bahkan juga presiden itu kan nggak semata urusan konstitusi. Ini adalah urusan politik yang dasar konstitusi atau hukumnya bisalah dicari-cari. Kita ingat dulu bagaimana skandal pemecatan Gus Dur misalnya ya. Kalau DPR mau, ya itu bisa dilakukan gitu. Nah, mari kita ngomongin dulu konstitusinya ya, sebelum kita ngomongin aspek politiknya. Dalam sistem presidensial di Indonesia, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu paket. Hal ini membuat keduanya memiliki legitimasi hukum yang setara. Presiden itu tidak membawa wakil presiden dalam hal jabatan politik, sehingga pemberhentian hanya bisa dilakukan melalui proses pemakzulan, impeachment. Yang konstitusional itu melibatkan DPR, bahkan kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi dan kemudian MPR. Proses pemakzulan ini diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memberhentikan seorang wakil presiden di tengah masa jabatannya, jalur konstitusi yang wajib dilalui adalah 1. Usulan DPR. Itu DPR harus mengajukan usul pemberhentian dengan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna, yang juga dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Dasar hukumnya apa? Usulan harus berbasis pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian tahapan berikutnya itu DPR menyampaikan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu maksimal 90 hari. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan wakil presiden bersalah, DPR meneruskan hasil tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang maksimal 30 hari setelah menerima usulan. Putusan pemecatan harus disetujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir, dan sidang harus dihadiri minimal 2/3 dari total seluruh anggota MPR. Jadi kalau kita ngomongin MPR itu berarti gabungan antara DPR dengan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Alasan lain pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden ini ya di luar proses pemakzulan tadi, itu dia hanya bisa berakhir di tengah jalan, misalnya karena dia meninggal dunia. Bukan misalnya ya, antara lain dia meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajiban secara terus-menerus, misalnya sakit permanen. Tapi kalau cuma pelongo-pelongo ya, ngah-ngoh dan sebagainya, gitu kelihatannya nggak bisa ya jadi alasannya. Saya penting menyinggung tadi ngah-ngoh segala macam itu, karena kaitannya dengan apakah fakta bahwa Gibran sebagai wakil presiden tidak kompeten, nggak guna gitu dalam mendampingi presiden yang tengah menghadapi krisis berat ini, sehingga duduknya pun harus digeser, itu bisa jadi alasan memecatnya. Itu nggak bisa kalau secara konstitusi. Nah, tapi kan ini saya tadi ngomong bahwa ini ada urusannya soal politik ya. Mari kita bicara realitas politiknya. Pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat bila dikaitkan dengan kendalinya di DPR. Hampir semua fraksi yang ada di DPR itu tergabung dalam pemerintahannya Prabowo, kecuali PDI. Tapi PDIP pun walaupun dia di luar pemerintahan kan dia juga bukan menyatakan oposisi gitu ya. Mitra yang kritis gitu, dan dalam banyak kali termasuk kemarin hubungannya juga menyatakan Pak Prabowo juga menyinggung hubungan yang sangat dekat dan harmonis dengan PDIP. Secara teori politik ini kita bicara soal realitas politiknya ya. Karena kendali koalisi yang gemuk itu memberikan presiden kendali penuh atas parlemen. Namun sekali lagi secara hukum tata negara, alasan tidak kompeten atau krisis negara karena dia nggak kompeten, nggak bisa mendampingi Pak Prabowo dalam mengatasi krisis negara, ini nggak bisa digunakan sebagai syarat pemakzulan di Indonesia karena sifatnya itu legalistik kriminal, bukan politis manajerial.
Nah, mari kita bedah analisis kalkulasi politik dan hambatan dalam skenario yang tadi ya. Kalau dia digunakan untuk dimakzulkan tadi, karena alasan yang tidak kompeten tadi. Satu, kalkulasi kekuatan di DPR ini, jika Prabowo memutuskan untuk mengambil langkah politik ini, peta kekuatan di DPR itu memang sekarang ini benar-benar sangat menguntungkan. Ini tinggal Pak Prabowo mau atau tidak. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa di luar di luar partai koalisi pemerintah itu hanya ada PDIP. Apa saja yang di dalam itu ada Gerindra, jelas di situ ada Golkar, ada apa lagi? Ada Nasdem, ada Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional, PKS, itu semua ada di bawah kendali pemerintah gitu. PDIP sekali lagi ya, ini saya kira kalau kemudian dia diajak untuk melengsarkan Gibran, ini PDIP pasti akan berubah menjadi motor penggerak utama. Mereka ini memiliki motif ideologis dan histori yang sangat kuat untuk membersihkan dampak Pilpres lalu dan melemahkan pengaruh politik Jokowi. Pasti sangat mau banget PDIP kalau diajak ini. Nah, kalau kita ngomong partai-partai koalisi pemerintah, paling ini yang kita akan jadi hambatan adalah Golkar. Kenapa? Karena Golkar kan sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Ini adalah orangnya Jokowi, dia proksinya Jokowi ya. Tetapi penting dicatat, Golkar ini adalah partai pragmatis yang besar ya. Jika Presiden Prabowo, ini pemegang instrumen kekuasaan dan hukum, memberikan sinyal kuat, faksi-faksi di internal Golkar itu sangat mudah bergeser untuk mendepak proksi Jokowi seperti Bahlil gitu ya. Atau bahkan Bahlil pun bisa balik badan gitu ketimbang dia risikonya didepak. Anda tentu masih ingat bagaimana proses Bahlil itu menggantikan Airlangga Hartarto. Pada waktu itu kan Airlangga Hartarto juga ditekan oleh Jokowi dengan kriminalisasi kasus ya. Setelah dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung gitu ya, dan kemudian waktu itu kasusnya apa ya? Saya lupa, kasus CPO kalau tidak salah, ekspor CPO. Yang nggak lama kemudian dia nyerah gitu. Pilihannya masuk pidana atau lengser dari kekuasaan dan menyerahkan secara mutlak itu kepada Bahlil. Jadi skenario semacam itu sangat mudah dilakukan di Golkar kalau Pak Prabowo mau ya. Gampang, tinggal seperti menjentikkan tangan saja itu kalau mau Bahlil ditendang. Apalagi kalau Bahlil kemudian didapati ada kasus-kasus seperti Airlangga Hartarto, ya selesai itu barang ya. Nah, jadi tinggal faktor apa ya yang paling utama sih ya jelas menentukan itu Gerindra dan koalisi lainnya. Dan kalau toh katakanlah Golkar Balilo pun, dan ya saya kira nggak mungkin terjadi semacam itu, semangatnya Golkar nggak akan sempat seperti itu. Tapi masih cukup untuk syarat quorum 2/3 itu. Di situ kan ada Partai Amanat Nasional, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKB yang loyal pada kekuasaan. Saya kira PKS juga pasti akan bergabung di situ gitu ya. Nah, mereka ini mudah untuk mendapatkan syarat quorum 2/3 anggota DPR untuk mengajukan usul pemakzulan ke MK ya. Dan ini secara matematis sangat mudah tercapai. Hambatan besarnya justru di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini di sini celah politik tersebut itu akan membentuk dinding hukum yang baku gitu ya. Berbeda dengan pemakzulan sistem parlemen, misalnya kalau di Inggris atau Australia yang bisa menjatuhkan posisi itu hanya karena alasan tidak kompeten atau mosi tidak percaya, udah bisa itu. Sistem presidensial di Indonesia mengunci alasan pemakzulan hanya pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah berita besar yang sedang mengguncang panggung politik Indonesia. Judulnya saja sudah terlihat membuat kita terpana bahwa Prabowo akhirnya terpaksa melepas Gibran. DPR dan MPR telah memutuskan tujuan Jack gagal sepenuhnya. Saya akan memaparkan ini secara utuh, mendalam dan menyeluruh. Anggaplah semua yang saya sampaikan di sini adalah kenyataan yang sedang berlangsung. Saya akan memaparkan dari awal hingga akhir, selapis demi selapis, agar kita semua memahami betapa besarnya peristiwa yang sedang terjadi ini. Mari kita mulai dari hulu. Siapa yang tidak tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan yang berjalan saat ini. Namun sejak awal, kehadiran Gibran di posisi Wakil Presiden itu sudah menuai kontroversi yang luar biasa besar. Mengapa? Karena jalan menuju kursi nomor 2 itu tidaklah mulus, tidaklah bersih, dan tidaklah tanpa celah. Ingat, syarat untuk menjadi Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah berusia minimal 40 tahun. Saat pemilihan umum berlangsung, Gibran belum memenuhi syarat usia tersebut. Lalu bagaimana ia bisa maju? Jawabannya adalah melalui sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial. Putusan MK nomor 90/PU dan seterusnya tahun 2023 yang secara khusus memberikan pengecualian syarat usia bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan yang menjadi ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, adalah paman sendiri dari Gibran, yaitu suami dari saudara kandung Ibu Iriana
atau istri Jokowi, ayah Gibran. Demikianlah jalan terbuka secara instan bagi Gibran untuk maju. Sejak saat itu, banyak pihak yang menilai bahwa kursi wakil presiden itu didapat melalui jalan yang penuh ketidakberesan. Setelah terpilih dan menjabat, Gibran tidak serta-merta mendapatkan ketenangan. Sejumlah pihak mulai melancarkan upaya agar ia ditinjau kembali kedudukannya. Yang paling menonjol adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh senior militer, termasuk mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, sebanyak 330 perwira TNI menandatangani petisi yang mendesak DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Mereka beralasan bahwa pencalonan Gibran melanggar norma konstitusi dan bahwa putusan MK yang meloloskan dirinya merupakan keputusan yang bermasalah, penuh benturan kepentingan, dan tidak etis. Selain itu, masa jabatan Gibran sebagai wali kota Surakarta hanya sekitar 2 tahun, dipandang terlalu singkat untuk melayani di posisi setingkat wakil presiden. Muncul pula dugaan-dugaan terkait perilaku dan kualifikasi lainnya yang makin memperkuat alasan-alasan para pemohon tersebut. Petisi itu diterima secara resmi oleh DPR pada tanggal 4 Juni 2025. Namun sejak saat itu hingga berbulan-bulan lamanya, DPR belum menggelar sidang resmi maupun mengambil langkah lanjutnya yang nyata. DPR kemudian seakan menahan diri, seakan ragu, seakan takut melangkah lebih jauh. Banyak yang menduga bahwa keenggangan DPR itu bersumber dari satu hal, kekuatan terhadap pengaruh mantan Presiden Jokowi alias ayah kandung dari Gibran. Selama itu Prabowo pun menyatakan bahwa hal-hal semacam itu berada di luar wewenang sebagai presiden, bahwa presiden tidak bisa begitu saja mencopot wakil presiden, dan bahwa semuanya harus mengikuti jalur konstitusional melalui DPR, melalui Mahkamah Konstitusi, dan kemudian juga melalui MPR. Namun tekanan terus mengalir tanpa henti. Suara-suara yang meminta peninjauan kembali kedudukan Gibran makin lama makin keras, makin meluas, dan makin tidak bisa diabaikan begitu saja. Di dalam tubuh pemerintah sendiri, tanda-tanda merenggangnya hubungan antara Prabowo dan Gibran mulai terlihat jelas. Pada sidang kabinet tanggal 20 Juni 2026, misalnya terjadi sesuatu yang sangat mencolok. Gibran tidak lagi duduk di sebelah presiden, sebagaimana kebiasaan wakil presiden, melainkan dipindahkan ke barisan para menteri. Prabowo tampak menyendiri di tengah ruangan, menyampaikan pidato panjang lebar tanpa menyebut peran Gibran. Perubahan posisi duduk itu bukan sekedar perubahan tata letak kursi, itu adalah bahasa politik yang sangat keras. Bahasa politik yang sangat keras dalam hal ini yang mengerakkan perubahan posisi, perubahan kedudukan, dan perubahan dukungan. Dan kini, pada akhir Juli 2026, datanglah perkembangan yang menjadi puncak dari segala proses yang berjalan selama ini. DPR dan MPR akhirnya mengambil keputusan. Tekanan yang datang dari berbagai penjuru, dari para purnawirawan, dari kalangan masyarakat luas, dari tuntutan agar konstitusi ditegakkan dengan benar, akhirnya membuat DPR dan MPR tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka memutuskan untuk melangkah maju, dan konsekuensinya Prabowo Subianto pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain melepaskan Gibran. Bukan karena ia menghendakinya, melainkan karena ia terpaksa. Karena arusnya sudah terlalu kuat, karena landasannya sudah runtuh, karena dukungannya yang semula diandalkan ternyata tidak cukup kuat untuk menahan gelombang yang datang. Disinilah letak makna kalimat Jack gagal total. Jack yang merujuk pada Jokowi atau yang kerap disapa Jack oleh rekan-rekannya sejak masa mudanya memiliki tujuan besar, memastikan bahwa pengaruh politiknya tetap berlanjut setelah masa jabatan presidennya berakhir melalui putra sulungnya sendiri, melalui Gibran. Rencana sederhana namun ambisius, Gibran menjadi wakil presiden lalu kelak menggantikan Prabowo sebagai presiden, sehingga kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga. Itulah peta jalan yang disusun. Itulah harapan yang diletakkan di pundak Gibran. Namun, apa yang terjadi sekarang? Rencana itu runtuh. Gibran harus dilepaskan. DPR dan MPR memutuskan bahwa proses yang meloloskan dirinya bermasalah. Bahwa dasar kedudukannya tidak cukup kuat untuk berdiri tegak. Bahwa tuntutan para purnawirawan dan masyarakat luas tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka langkah yang diambil DPR dan MPR itu bagaikan sebuah keputusan akhir yang mematahkan segala harapan yang diletakkan Jack. Tujuan besar itu gagal, rencana jangka panjang pun itu kandas.
Mari saya jelaskan kembali secara mendalam bagaimana proses pemanggilan wakil presiden itu berjalan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, agar kita semua paham betapa rumit dan beratnya langkah yang akhirnya diambil ini. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan prosedurnya harus diajukan oleh DPR. Diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian diputuskan pemberhentiannya oleh MPR. Presiden tidak berwenang mencopot wakil presiden secara sepihak. Wakil presiden dipilih bersama-sama dengan presiden oleh rakyat dan hanya dapat dihentikan melalui mekanisme konstitusional yang ketat. Maka ketika DPR dan MPR akhirnya mengambil keputusan tersebut, itu berarti mereka telah menilai bahwa dasar pencalonan Gibran sejak awal memang memiliki cacat konstitusional yang tidak dapat diperbaiki lagi. Bahwa putusan MK nomor 90 yang meloloskan dirinya ternyata tidak cukup kuat untuk menahan gugatan yang terus datang. Bahwa proses pemilihannya ternyata diwarnai benturan kepentingan yang sangat nyata. Dan bahwa seluruh rangkaian peristiwa itu akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan, yaitu kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tidak dapat dipertahankan lagi. Selama berbulan-bulan, Prabowo berusaha menjaga keseimbangan. Ia masih membutuhkan dukungan Jokowi di satu sisi, namun di sisi lain tekanan untuk menertibkan Gibran terus mendesak dari segala arah. Prabowo sadar bahwa mempertahankan Gibran berarti terus-menerus menghadapi perdebatan, perlawanan, dan ketidakstabilan politik. Sementara melepaskan Gibran berarti kehilangan jembatan kekuasaan dan pengaruh Jokowi. Namun akhirnya, pertimbangan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan lebih berat daripada pertimbangan politik sesaat. Maka Prabowo pun terpaksa melepaskan, bukan karena ia ingin, melainkan karena ia harus. Karena tidak ada jalan lain yang terbuka lebar. Dan disinilah letak kegagalan Jack. Selama ini Jack menyusun strategi agar kekuasaannya terus berlanjut melalui jalur keluarga. Gibran menjadi wakil presiden itu adalah langkah pertama. Kelak menjadi presiden itu adalah langkah kedua. Dengan demikian, pengaruh Jack akan tetap bercokol di istana hingga bertahun-tahun ke depan. Namun kini langkah pertama itu sendiri ternyata tidak dapat dipertahankan. Gibran harus dilepaskan. Artinya, seluruh bangunan rencana yang dibangun Jack itu artinya seluruh bangunan rencana yang dibangun oleh Jack itu runtuh dari lantai dasarnya. Tidak ada lagi wakil presiden Gibran, maka tidak ada lagi jalan lurus menuju kursi presiden. Seluruh harapan yang diletakkan di pundak anak sulungnya itu kini harus ditarik kembali. Itulah makna kalimat tujuan Jack gagal sepenuhnya. Nah, teman-teman, demikian dulu penjelasan terkait video yang baru saja kita saksikan. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.